Halo guys, balik lagi di channel ini. Dan selamat buat yang baru mampir di channel aku. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya, biar kalian semua nggak ketinggalan video aku yang terbaru. Karena aku bakalan bikin video yang pastinya menarik dan bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana, NPM 20010700027. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar untuk memenuhi tugas media pembelajaran IPS. Dosen pengampu Bapak Wardani MPD. Poin-poin yang akan saya bahas mengenai pengertian pasar, syarat terbentuknya pasar, fungsi pasar, dan jenis-jenis pasar. Bahasan yang pertama yakni pengertian pasar. Menurut KBBI, pasar adalah tempat sekumpulan orang untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, pasar ini adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli barang atau jasa. Selanjutnya, syarat terbentuknya pasar. Ada 4 syarat, yakni terdapat penjual dan pembeli, terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, adanya tawar-menawar antara penjual dan pembeli, dan adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Selanjutnya, ada fungsi pasar. Ada 3 fungsi pasar, fungsi distribusi, pembentukan, dan promosi. Nah, fungsi distribusi ini berperan untuk memperlancar penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Selanjutnya, fungsi pembentukan yaitu sebagai pembentuk harga pasar, yaitu kesempatan harga antara penjual dan pembeli. Fungsi promosi, pasar juga bisa menjadi sebagai ajang promosi, dilakukan dengan cara memasang spanduk dan membagikan brosur. Selanjutnya yakni jenis-jenis pasar. Ada beberapa jenis pasar, di antaranya yakni pasar menurut barang yang diperjualbelikan, ada pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Pasar konsumsi artinya hanya menjual barang-barang konsumsi, sedangkan pasar faktor produksi yaitu tempat sumber daya pendukung produksi barang dan jasa. Selanjutnya ada pasar menurut waktu bertemunya penjual dan pembeli. Ada pasar kaget, pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Pasar kaget yakni pasar sesaat yang terjadi ketika ada sebuah keramaian atau perayaan. Pasar harian, sesuai dengan namanya, pasar ini terjadi setiap hari. Selanjutnya ada pasar mingguan. Pasar ini hanya terjadi sekali dalam 1 minggu. Pasar bulanan yakni pasar berlangsung hanya sebulan sekali. Sedangkan pasar tahunan diselenggarakan dalam 1 tahun, biasanya ada di kota-kota besar. Selanjutnya ada pasar menurut luasnya kegiatan distribusi, yakni ada pasar setempat lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Pasar setempat lokal yakni pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli di suatu daerah setempat saja. Sedangkan pasar daerah yakni pasar yang melayani permintaan dan penawaran dalam satu daerah saja. Pasar nasional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara. Sedangkan pasar internasional merupakan pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Di sini ada pasar menurut fisik pasar, yakni pasar konkret atau nyata. Terdiri dari pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan transaksi jual beli secara langsung. Nah, biasanya ada proses tawar-menawar dalam pasar tradisional. Sedangkan berbeda dengan pasar modern, pasar ini hanya menjual barang dengan harga pas, sehingga di dalamnya tidak ada tawar-menawar. Ada pasar berdasarkan pelayanannya, yakni pasar swalayan, mall atau supermall, dan pertokoan. Nah, tempat
yang menjual kebutuhan sehari-hari dan mendapatkan sebuah pelayanan. Selanjutnya yakni pasar berdasarkan jumlah yang dijual, yakni terdiri dari pasar ecer dan pasar grosir. Pasar ecer adalah pasar yang menjual dagangannya dalam jumlah satuan atau ketengan, sedangkan pasar grosir menjual dagangannya dalam jumlah besar. Selanjutnya ada pasar abstrak. Tadi ada pasar nyata ya. Di sini lanjutnya ada pasar tidak nyata. Apa saja? Yakni pasar uang, pasar modal, pasar berjangka, dan pasar tenaga kerja. Pasar uang adalah pasar yang memperjualbelikan suatu surat berharga jangka pendek, misalnya sertifikat deposit, sertifikat Bank Indonesia. Sedangkan pasar modal adalah tempat perdagangan saham. Pasar berjangka merupakan badan usaha yang menyediakan sistem atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi dengan kontrak berjangka. Contohnya seperti Bursa Berjangka Jakarta atau BBJ. Yang keempat yakni pasar tenaga kerja, merupakan usaha untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan yang membutuhkan kerja. Selanjutnya yakni pasar menurut bentuk dan strukturnya. Ada pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Pasar persaingan sempurna, pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk yang ditawarkan sejenis. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna itu kebalikannya ya. Ya, pasar yang hanya memiliki penjual terbatas tetapi pembelinya sangat banyak. Selanjutnya ada pasar monopoli. Pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Sedangkan pasar monopolistik yakni pasar ini memiliki beberapa produsen dengan jenis barang yang serupa namun dengan karakter yang berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi pasar. Terima kasih Bang.